Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua dan Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Berjumpa lagi dengan saya Suhartina dalam pembelajaran skolastik dengan materi penalaran umum. Untuk lebih jelasnya mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Penalaran umum merupakan salah satu bagian dari tes potensi skolastik, ya, di mana selain penalaran umum ini ada pengetahuan matematika dan sebagainya. Nah, di dalam penalaran umum ada 3 bagian, yaitu penalaran induktif, deduktif, dan juga kuantitatif. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penalaran kuantitatif. Seperti apa itu penalaran kuantitatif? Ya. Jadi kemampuan penalaran kuantitatif atau biasa disebut dengan kemampuan berpikir melalui penggunaan angka adalah kemampuan berpikir yang melibatkan kuantitas, hubungan matematika sederhana yang melibatkan penggunaan operator aritmetika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian penalaran kuantitatif ini menggunakan kemampuan keterampilan matematika dasar dan menganalisis informasi kuantitatif untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual, ya, permasalahan yang kita hadapi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tes penalaran kuantitatif ini meliputi materi logika analitis, kemudian ada aritmetikanya, pola bilangan, huruf dan gambar, serta membaca grafik dan tabel. Ya, seperti itu untuk penalaran kuantitatif. Jadi agak berbeda dengan pengetahuan kuantitatif. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Oke, di sini ada angka, ya, deret 2, 3, 4, 7, 8, 11. Kemudian kita diminta untuk berapakah angka selanjutnya, ya. Kalau kita lihat di sini mau dikurang-kurang, ditambah sepertinya tidak sesuai, artinya pulangnya tidak di situ. Sehingga ketika kita perhatikan setelah 2 ada 3, kemudian 4, kemudian ada 7, berarti ada angka di dalamnya sesuai dengan huruf dari 0 sampai seterusnya, ya. Sehingga di sini untuk mengerjakan soal ini kita lihat dulu ternyata ada 2 angka yang diantaranya. Jadi dari 3, 4, sebelumnya 7 itu ada 5, 6. Jadi ini yang tidak dituliskan. Kemudian 7, 8. Nah, ada lagi di sini yang tidak dituliskan, yaitu 9 dan 8. Kemudian setelah 9 dan 8 ada angka 11. Setelah 11 kan ada 12, ya. Setelah 12 itu ada angka lagi yang tidak dituliskan, yaitu 13 dan 14. Setelah itu 15 dan 16, ya. Sehingga setelah angka 11 itu
ada 12, kemudian 15 dan 16. Jadi yang paling tepat adalah 12 dan 15. Ya, itu soal yang pertama. Kemudian soal berikutnya, ini ada gambar. Ya, dengan menggunakan pola operasi aritmetika yang sama, nilai dalam segitiga kui. Jadi hasil dari 10 yang ada di dalam itu adalah operasi aritmetika. Semua bilangan yang ada di luarnya, jadi 32 dan 5. Hasil operasinya itu mendapatkan nilai 10. Begitupun dengan yang kui ini. Ya. Jadi yang ditanyakan berapakah yang di tengahnya, seperti ini 10, nah di sini berapa. Dengan operasi yang sama, artinya cara mendapatkan nilai yang ada di tengah segitiga untuk segitiga kui ini itu sama prosesnya dengan yang P. Jadi kita lihat di dalamnya ini adalah 10. Kalau kita 2 kali 5 itu dapat 10, tetapi tidak berfungsi yang 30, sementara di situ dikatakan semuanya berfungsi. Jadi untuk mendapatkan itu, kita lihat 30 dibagi 2 itu dapat 15. Kemudian hasilnya itu dikurangi dengan 5. 15 kurang 5 itu dapat 10. Ya. Berarti polanya 30 bagi 2. Ya. 30 dibagi 2. Kemudian hasilnya itu dikurangi dengan sisi yang miring yang kanannya. Berarti kalau kita gunakan juga rumus yang kedua ini, maka 45 dibagi 3 itu dapat 15. Ya, kemudian dikurangi dengan sisi yang kanan. 15 dikurang 9 sama dengan 6. Berarti yang tepat adalah A. Ya, jadi apa yang rumusnya di sini itu juga yang digunakan di rumus kui. Kemudian contoh selanjutnya. Nah, ini membaca grafik. Dalam sebuah seleksi, peserta wajib mengikuti ujian teori dan praktik. Grafik berikut menunjukkan data presentasi kelulusan, ya, persentase kelulusan pada kedua ujian tersebut, serta jumlah total peserta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Nah, di sini ada grafiknya. Kemudian pertanyaannya, jadi yang menjadi kunci di sini adalah lulus praktik. Ya, yang lulus praktik paling besar. Jadi itu kata kuncinya. Berarti kita melihatnya di sini. Ya. Yang lulus praktik paling besar adalah tahun keberapa. Nah, ini grafiknya, kemudian ini resume dari grafik ini. Di tahun 2015 jumlah pesertanya 320. Ya. Jadi kalau misalnya kita kerjakan soal begini, ya langsung saja ke ini kata kuncinya. Pertanyaan kunci, apa yang ditanyakan, kemudian kita fokus ke situ. Karena di sini dia tanyakan lulus praktik, ya, lulus praktik berarti fokus di sini, ya. Ya, ini saja yang kita perhatikan. Kemudian yang paling besar, nah, tahun 2015 itu 65. 2016 ada 74, kemudian 2017 80, 2018 60, 2019 68. Nah, ternyata di angka 80 lah yang paling besar. Nah, tahun berapakah yang angka 80 itu? Ternyata di tahun 2017. Maka jawaban yang paling tepat adalah tahun 2017. Ya. Jadi seperti itulah contoh-contoh soal kuantitatif. Jadi ada membaca grafik, membaca tabel, kemudian deret, pola bilangan, ya, terus aritmetika dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita latihan soal.
ya. Jadi Ananda semua silahkan dijawab soalnya. Kemudian kalau ada yang mau menjawab langsung silahkan raise hand, dan yang mau menjawab di chat juga bisa ya. Setelah itu baru kita bahas bersama. Ini soal yang pertama. Ya, ini aritmetika. Ini sama dengan pembahasan yang kedua tadi. Hanya saja ini bentuknya segi 4 ya. Kalau tadi segitiga. Nah, kalau 23 itu didapat dari operasi aritmetika semua bilangan yang di luarnya dari 7, 4, 5 dan 3. Dan B-nya itu juga seperti itu, maka berapakah nilai yang ada di dalamnya? Ya, berapa nilai yang ada di dalam segi 4B itu? Oke, silahkan dihitung. Ya, apakah di semua yang ada di luar itu dijumlahkan, ya, ataukah dikali dulu? Ya, dikali dulu baru dikurangi, ataukah dibagi dulu dan sebagainya. Ya. Silahkan yang mau menjawab. Oke, ada yang menjawab dari SMA 2 Bulukumba, 11 Bone, Semansa Torut, ya, semua jawab B. Oke, jadi tadi sudah dijawab langsung oleh Semansa Toraja Utara, dan kita lihat apa betul jawabannya. Oke, ternyata jawabannya betul adalah 16. Nah, seperti yang dijelaskan tadi polanya, ya, jadi 7 dikali 5 dulu. Ya, kita hitung dulu pola yang A. Ya, ternyata pola yang A 7 dikali 5 ya. Jadi ini 7 dikali 5 itu dapat 35. Kemudian 4 dikali 3 itu 12. Ini dikurangkan. Jadi ini dikurangi dengan perkalian dengan ini. Ya. Jadi 7 ini 35 kurang 12 itu dapat 23. Sehingga untuk mendapatkan B itu juga seperti itu. Jadi 5 kali 8 ya, ini dikali itu dapat 40. Kemudian 4 dikali 6 itu dapat 24. Ini dikurangkan dapatnya 16 ya. Jadi sudah jelas sekali disampaikan tadi dari SMA Negeri Toraja Utara. Oke, seperti itu. Selanjutnya, oke, soal yang ketiga. Ini juga membaca grafik. Ini soalnya sama tadi dengan yang dibahas, hanya pertanyaannya yang berbeda. Ya, pertanyaannya yang berbeda. Jadi ketika kita mendapatkan soal-soal seperti ini, itu langsung ke pertanyaan ya. Jadi lihat pertanyaannya, tidak usah dulu dibaca pernyataannya ya, cukup soalnya yang dibaca. Setelah itu kemudian baru kita perhatikan di atasnya ya. Nah, ini dalam sebuah seleksi peserta wajib mengikuti ujian teori dan praktik. Grafik berikut menunjukkan data persentase kelulusan pada kedua ujian tersebut, serta jumlah total peserta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Jadi di sini diperlihatkan dari 2015 sampai 2019. Nah, pertanyaannya, berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi kelulusan ujian teori dan praktik pada tahun 2020? Ada 5 pernyataan ya. Jadi ini seperti kalau kita menyimpulkan dengan memperhatikan grafik ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah bagaimana kondisi kelulusannya kira-kira di tahun 2020 nanti berdasarkan dengan grafik ini. Ya, silahkan yang mau menjawab, silahkan raise hand atau mau ditulis di chat. Baru kita lihat apakah jawabannya semua tepat ya. Tapi
Saya kira semua sudah bisa menjawab soal-soal yang seperti ini. Jadi kalau yang begini itu tidak ada perhitungan, cukup dibaca saja. Ya, grafiknya diperhatikan dengan teliti apa yang dia mau. Ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau menjawab. Oke, dari Safira, Yasman 1 Sidrap. Katanya dijawabnya B, persentase kelulusan ujian teori lebih besar daripada tahun 2019 dengan memperhatikan di grafik teori katanya setiap tahun meningkat, ya. Oke, coba kita lihat. Betulkah yang disampaikan oleh Safira? Oke, ternyata jawabannya betul ya, yang B. Nah, kita lihat grafiknya di bagian peserta, ya, di peserta itu naik turun ya. Jadi di tahun 2016 itu mengalami kenaikan, kemudian turun lagi dan naik lagi. Jadi tidak bisa kita prediksi apakah 2019 itu naik atau tidak. Jadi berdasarkan ya pilihan A, jumlah peserta ujian teori dan praktik meningkat. Ini jumlah pesertanya dengan melihat ini yang kolom peserta ya, barisan peserta, itu tidak bisa kita prediksi bahwa jumlah peserta ujian teori itu dan praktek meningkat karena dari tahun ke tahun kadang mengalami kenaikan, kadang juga turun ya. Sehingga untuk tahun 2020 bisa jadi meningkat, bisa jadi juga menurun. Jadi pernyataan A ini kurang tepat. Kemudian tadi dijawabnya B, persentase kelulusan ujian teori lebih besar daripada tahun 2019. Jadi yang dibahas di sini adalah ujian teorinya. Nah, kita lihat ujian teori. Ujian teori ini yang berwarna ungu, ya, jeli juga dia melihat warnanya. Dari tahun 2015 di sini ada 50, kemudian ke 2016 itu mengalami peningkatan, ya. Kemudian ke 2017 naik lagi, ke 2018 meningkat lagi, begitu seterusnya sampai di sini 80, sehingga diprediksikan bahwa di tahun 2020 itu naik lagi. Ya, kenapa? Karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ya. Sehingga inilah yang paling tepat. Nah, coba kita cek yang C. Jadi, tapi Anda semua kalau misalnya sudah ujian tidak perlu lagi dicek ya. Ini hanya karena kita bahas, maka kita coba cek yang kenapa bukan C. Persentase kelulusan ujian praktik meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, ini tidak bisa juga kita prediksikan apakah meningkat di tahun 2020. Kenapa? Karena di dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan, ya. Perubahannya kadang naik, kadang turun. Jadi tidak bisa diprediksikan bahwa nanti tahun 2020 itu mengalami peningkatan, ya. Jadi ini 50-50, bisa meningkat, bisa juga menurun. Begitupun dengan D dan E, ya. Jumlah kelulusan ujian teori meningkat dibandingkan dengan jadi jumlah kelulusannya, ya, bukan persentasenya. Oke, itu untuk soal yang kedua. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Nah, ini membaca tabel. Berdasarkan tabelnya, berikut adalah jumlah penjualan kendaraan bermotor dari suatu distributor selama 1 tahun terakhir. Jadi Januari, Februari, kemudian ada penjualannya, ada motor hitam, berwarna putih, berwarna abu-abu. Dan ditanyakan, ya, kata kuncinya adalah yang warna hitam. Ya, ini. Silahkan. Jadi kalau ada yang mau menjawab, silahkan raise hand. Atau mungkin mau ditulis jawabannya di chat. Jadi kapankah penjualan kendaraan bermotor warna hitam lebih tinggi dari rata-rata penjualan semua kendaraan bermotor pada periodenya? Ya, jadi periodenya itu ada Januari, Februari, Maret, April, kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September, Oktober. Ini tabelnya
Jadi kita harus rata-ratakan dulu, karena yang ditanyakan yang manakah lebih tinggi. Jadi warna hitam ini di penjualan yang ini. Jadi kita lihat ini penjualannya untuk yang warna hitam, tetapi yang lebih tinggi dari rata-rata setiap periodenya. Nah, Januari, Februari, di sini ada 3 jenis kendaraan, warna kendaraan yang dijual. Jadi berapakah rata-ratanya? 70. Jadi ini dijumlahkan, ini juga dijumlahkan, kemudian dibagi 3 ya. Karena ada 3 jadi rata-ratanya 70 ditambah 112 ditambah 76 kemudian dibagi 3 ya. Ternyata ini rata-ratanya, ini 117 ya. Jadi kemudian Maret April ya, ini 99 tambah 93 ditambah 120 kemudian dibagi 3 dapat 104 ya. Jadi rata-ratanya di bulan Maret itu 104. Tadi Januari Februari rata-ratanya 86 dan ternyata penjualannya itu 70, berarti lebih rendah dari rata-rata, berarti ini bukan ya. Kemudian Maret April rata-ratanya 104 dan penjualannya 99, berarti juga lebih rendah dari rata-rata pada periode itu. Berarti Maret April juga bukan. Mei Juni 65 tambah 96 ya ditambah 88 itu ternyata rata-ratanya 83 ya, rata-ratanya 83. Sementara penjualan warna hitam pada periode itu adalah 65, berarti lebih rendah dari rata-rata. Sementara yang ditanyakan adalah lebih tinggi, berarti Mei Juni juga bukan. Kemudian bulan Juli Agustus 105 tambah 120 tambah 126 rata-ratanya 117 ya. Penjualan warna hitam adalah 105, berarti ini lebih kecil dari rata-rata pada periode itu. Kemudian September ya, 90 ditambah 108 ditambah 57 dibagi 3 ternyata rata-ratanya 85. Dan penjualan yang warna hitam pada September Oktober adalah 90. Berarti ini lebih besar daripada rata-rata penjualan pada periode itu. Sehingga yang tepat adalah September dan Oktober ya. Terima kasih dari SMA Toraja tadi, Bone juga pasti semua menjawabnya E ya. Oke. Itulah jawaban untuk soal yang ini. Ya, jadi kita rata-ratakan dulu. Jadi yang pertama adalah melihat kata kuncinya apa. Oke, soal selanjutnya. Silahkan. Tadi di sesi pertama banyak sekali yang cepat sekali menjawab soal ini karena sudah tahu ini deret apa namanya ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau menjawab langsung bisa ditulis di chat atau raise hand. Oke, Sabila. Jawabannya E, dari penjumlahan 2 angka sebelumnya. Oke, ya, terima kasih dari Isman 1 Sidrap. Ya, pastinya semua jawabannya benar ya. Ya, meskipun belum kita lihat di sini apakah betul jawabannya. Tapi saya yakin semua sudah bisa menjawab soal-soal seperti ini. Jadi nanti insya Allah di UTBK-nya akan lebih mudah lagi ya, dengan selalu mengulang dan mengulang. Nah, ini namanya deret ya. Ini namanya deret Fibonacci ya. Kalau sengaja saya tulis di sini karena menyebutkannya itu lumayan ya. Ini deret yang seperti ini itu adalah deret yang suku-suku berikutnya diperoleh dari jumlah 2 suku sebelumnya. 2 suku sebelumnya yang dimaksudkan adalah ya,
Jadi ini 1 ditambah 1 2 ya, dapat ini. Kemudian selanjutnya itu 1 ditambah 2 ya, jadi ini semua ditambah. 1 ditambah 2 dapat 3, kemudian 2 ditambah 3 ditambah lagi dapat 5. Kemudian ini ditambah juga, ini ditambah, ini ditambah. Jadi 8 tambah 13 itu dapatnya 21. Nah, kemudian karena jawabannya di sini ada 2, berarti 2 suku setelahnya. Kemudian 13 ditambah 21 itu 34. Ya. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah B. Seperti yang disampaikan tadi dari SMA Negeri 1 Sidrap. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya perhatikan barisan tersebut. Nilai yang tepat untuk menggantikan X dan Y adalah, ya. Ada yang mau menjawab? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Jadi ini pola bilangan ya. Nah, yang ditanyakan adalah X dan Y-nya ini berapa? Ya, dengan melihat pola-polanya. Ya, ada 1, 2, 4, kemudian 5, 25, 26, ya, jadi 1, 2, 4, 5, 25, 26, nah, selanjutnya apa lagi? Oke. Ya, di chat sudah ada yang menjawab, ada yang jawab E, ya, dari Bulukumba jawab E, kemudian ada yang jawab B. Ada yang mau langsung jawab dengan bagaimana menjelaskan bagaimana proses mendapatkannya? Ya, seperti tadi dari Bulukumba dia jawab, katanya jawabannya E, 226 dan 227. Ya, pastinya ada polanya ya. Oke, jadi tadi sudah ada yang menjawab. Katanya jawabannya E. Oke, ternyata banyak sekali semua menjawab E. Ada dari SMA Negeri 5 Enrekang, ada dari SMA 18 Makassar, ya, dan sebagainya, dan semua menjawab E. Sepertinya jawabannya E ya. Nah, kita lihat polanya, atau kita lihat dulu pilihan jawabannya apakah betul E. Oke, ternyata jawabannya betul E. Nah, bagaimana dapat E? Nah, kita lihat sini ada 1, 2, kemudian 4, 5, ya. 25, 26, kemudian X dan Y-nya. Nah, 1 ke 2 ini itu ditambah 1, ya. Ini juga ditambah 1. Kemudian 25, 26 itu juga ditambah 1. Kemudian berarti XY ini juga ditambah 1. Ya. Nah, untuk dari 2 ke 4 itu ditambah 2. Ya. Kemudian 5 ke 25 ini ditambah 20. Nah, berarti ini ada penambahan, jadi dari 2 kemudian 20, berarti di sini itu ditambah 200. Ya. Begitu langkah selanjutnya lagi mungkin ditambah lagi 2000. Nah, karena hanya yang ditanyakan XY, berarti 26 ditambah 200, ya. Ini 26 ditambah 200 dapatnya 226. Jadi X-nya adalah 226. Nah, sementara X ke Y itu ditambah 1. Berarti Y-nya sama dengan 226 ditambah 1 sama dengan 227. Ya, jadi yang ada di rumah pasti jawabnya juga seperti itu polanya. Ya, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya ini soal yang terakhir. Biasa ini disebut dengan istilah tes panda, ya, bahasa panda.
Dalam satu pengkodean tertentu, kata hemoglob dikodekan sebagai 74902501 dan kata pilu dikodekan sebagai 6358 dengan bahasa pengkodean yang sama. Bagaimana kode untuk kata pembuluh? Ya, jadi berdasarkan kata hemoglob dan pilu, ya ini mudah saja ya. Kalau seperti ini. Silahkan kalau ada yang mau menjawab. Jadi apakah kode untuk kata pembuluh itu adalah 64918678? Oke, Toraja Utara lagi. Ya sudah yang ketiga kalinya ya. Oke, silahkan disebutkan namanya. Oke, terima kasih dari siapa? Fajar, ya mohon maaf kalau kurang tepat menyebutkan namanya. Dari SMA Negeri 1 Toraja Utara ya, mantap ya 12 IPA 2. Terima kasih ya, sehat selalu ya, semoga makin semangat. UTBK-nya nanti sukses semuanya, lulus dengan nilai memuaskan. Oke, sudah dijawab dari SMA Negeri 1 Toraja Utara. Katanya jawabannya adalah E ya. Jawabannya adalah E. Di chat mungkin ada yang menjawab ya, yang pastinya semua menjawab E juga ya. Oke, luar biasa, semua jawabnya E sampai menulis berkali-kali karena saking yakinnya bahwa itulah jawabannya ya. Kita lihat apakah jawabannya betul ya. Ternyata betul ya. Nah, bagaimana mendapatkan kode ini? Itu ternyata kita lihat dari angka-angka yang ada di kode sebelumnya. Jadi karena di sini hemoglob itu 74902501, sementara kata pilu 6358 ya. Jadi hemoglob pilu. Ya, kita tuliskan angka-angkanya semua di bawah. Nah, kata pembuluh ya. Ini kata pembuluh. Nah, huruf P itu, jadi P ini ada di angka 6. Jadi ini 6358. Jadi P itu adalah 6, kemudian H-nya adalah 7. Nah, ternyata semua jawabannya seperti itu, ya. Jadi kita tidak bisa ambil secara singkatnya. Nah, kita lihat lagi kata selanjutnya ada E, itu 4, ya. Kemudian M-nya 9, B-nya 1. Nah, dari 4 angka 6491 yang bukan 6491 kita coret. Ini dan ini. Nah, ini juga. Ya, berarti sisa 2, A dan E. Kemudian U-nya itu 8, kemudian L-nya 5, ini 8. Ya. Jadi 64 91 85 87. Oke. Jadi tepat sekali yang dijawab tadi oleh SMA Negeri 1 Toraja Utara dan beberapa yang menjawab di chat tadi. Oke, itulah yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, sebagai kata penyemangat, dan ini tidak bosan-bosannya saya sampaikan, mungkin bagi yang sering mengikuti pembelajaran saya, setiap kali saya tutup pasti ini ya. Kenapa? Jadi jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Jangan kita terlalu cepat puas dengan apa yang kita dapatkan ya, karena barang siapa menginginkan dunia hendaklah ia berilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat hendaklah ia berilmu. Jadi dunia dan akhirat kita butuh ilmu. Jadi Anda semua marilah kita selalu tetap semangat untuk belajar dan terus belajar, karena insya Allah akan kita dapatkan hasil dari proses tersebut. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, tetap semangat.